Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum, kelas Y akan melakukan wawancara bersama ketua adat dari suku Pinopang. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Saya Maudeswita Maharani. Saya Halimatun Sadia. Saya Sukma Cahyadi. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tuh dari kelompok di Semilat ini mau bertanya tentang hukum adat bersama. Sebelumnya boleh dikenalkan nama Datuk siapa dulu? Nama Datuk Halimin, Datuk Window Kayu, Datuk orang Petopang, Datuk nenek mama orang Petopang, namanya Window Kayu. Terima kasih atas kenalannya tuh. Ini saya ini mau bertanya kepada Datuk, apakah aturan perkawinan yang terdapat dalam hukum adat masih dapat berlaku di saat ini? Kalau masalah hukum adat di dalam perkawinan, itu kadang-kadang di daerah setempat itu masih berlaku. Umpamanya kalau orang Petopang itu tidak bisa nikah dengan orang Petopang. Kecuali kalau lain suku, seperti orang Kampai, Dromo, Piliang, itu bisa. Berarti yang kaitannya suku Petopang, Bromo, dan yang aku sebutkan tadi itu adalah suku-suku yang di Kampar tersebut. Iya, di Kampar itu banyak. Ada sukunya. Pertama, Piliang, Kampai, Dromo, Seniago. Itu pun dalam Petopang tuh dibagi-bagi pula. Ada Petopang Basah, Petopang Pulau, Petopang Liabung, Petopang itu ada 8 petopangnya itu. Cuma yang termasuk dalam bilangan petopang nenek mama itu cuma 2 yang besar. Yang 6 itu petopang yang merapat. Pamannya dia pulang dari Medan cari nenek mama. Nah itu ambilnya petopangnya itu. Cuma bukan petopang yang asli. Seperti itu. Iya. Petopang yang 8 itu cuma 1 yang tidak boleh nikah. Petopang yang 7 itu sama petopang Hindu, namanya petopang basah. Itu yang lain itu nggak boleh nikah. Itu pun petopang yang 6 itu boleh ngambil. Namanya petopang pulau sama petopang Liabuang itu bisa. Kecuali orang itu kan sana ibu, sana bapak. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan saya itu. Boleh berlama. Perkenalkan nama saya Maudeswita. Mungkin saya Iya. aman Kok langsung ke situ? Kalau harta warisan di dalam adat Petopang itu tergantung diletak lahannya. Ada lahan itu tinggal di kampung, ada lahan itu tinggal di hutan. Tanah yang tinggal di hutan itu kan tanah yang dirambah. Tanah hutan yang belum ada yang punya, kemudian dirambah. Itu pembagiannya, itu pembagian orang laki-laki. Sedangkan tanah yang di kampung, itu pembagiannya pembagian orang wanita. Kalau lelaki itu tanah kampungnya boleh dikatakan di dalam adat tidak boleh itu, kecuali tanaman. Kalau tanaman kadang-kadang ada kan tanamannya durian ini, ini untuk kamu, itu boleh. Cuma kalau pembagian tanahnya itu tetap boleh, hanya wanita yang dapat. Jadi jika si A ini menikah dengan si B, jadi mertuanya itu sudah memberikan tanah warisan gitu. A nikah ke B, nanti diwariskan, ini tanah untuk kamu, tanah kampung itu hanya untuk tanah tempat tinggal.
Sampaikan tadi itu kalau tanah itu ramba itu kan yang bekerja yang selalu dengan orang tua itu kan laki-laki. Yang perempuan itu kan memasak di rumah, mempersiapkan. Makanya tanah yang dirambah itu hasil keringat orang tua itu hak laki-laki. Berapa orang yang laki-laki anaknya? Kalau anaknya 4 dibagilah 4. Tapi tidak ada sedikit hak untuk perempuan. Itu adalah itu tinggal di hutan. Tanah yang tinggal di hutan itu kan tanah yang dirambah. Tanah hutan yang belum ada yang punya, kemudian dirambah. Itu pembagiannya, itu pembagian orang laki-laki. Sedangkan tanah yang di kampung, itu pembagiannya pembagian orang wanita. Kalau lelaki itu tanah kampungnya boleh dikatakan di dalam adat tidak boleh itu, kecuali tanaman. Kalau tanaman kadang-kadang ada kan tanamannya, durian ini untuk kamu, itu boleh. Cuma kalau pembagian tanahnya itu tetap boleh, hanya wanita yang dapat. Jadi jika si A ini menikah dengan si B, jadi mertuanya itu sudah memberikan tanah warisan gitu. A nikah ke B, nanti diwariskan ini tanah untuk kamu, tanah kampung. Itu hanya untuk tanah tempat tinggal. Sampai ke tadi itu kalau tanah itu ramba itu kan yang bekerja yang selalu dengan orang tua itu laki-laki. Yang perempuan itu kan memasak di rumah, mempersiapkan. Makanya tanah yang dirambah itu hasil keringat orang tua itu hak laki-laki. Berapa orang yang laki-laki anaknya? Kalau anaknya 4 dibagilah 4. Tapi tidak ada sedikit hak untuk perempuan. Dan yang laki-laki tidak ada haknya yang di kampung. Tambahannya, gitu ya? Iya, kecuali rumah. Kalau rumah itu kan punya wanita. Kalau rumah itu kalau ada yang perempuan yang terkecil, itulah yang punya rumah yang tua itu. Rumah yang pertama itu, kalau ada anak perempuan yang kecil, itu milik dia. Yang perempuan yang kecil. Jadi gini Pak, kalau misalnya mertua ini nggak ada tanahnya di hutan, yang ada cuma yang di dalam kampung tuh, kayak mana tuh pembagian harta warisan? Dia begini, kalau anak laki-laki itu sudah berkeluarga, kalau di kampung itu kalau anaknya laki-laki kalau sudah berkeluarga, berarti yang laki-laki itu sudah pindah ke rumah lain. Kalau anaknya perempuan, dia beda dengan orang Medan nih, beda kan? Ya, kalau orang Medan berbeda, kalau setelah dia berkeluarga baru dikasih warisan. Jadi gitu ya, berbalik dengan Medan. Kalau Medan tidak. Kalau anaknya laki-laki, nikah dia, itu dibawa ke rumah laki-laki. Nah, kan gitu ya? Iya. Medan seperti itu, jadi kebalikannya gitu. Kalau tidak ada tanahnya yang dirambah. Nah, mulai sekarang lah kan, boleh karena hutan kan ada lagi gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Hanima. Ini bertanya, dalam suku Melayu, tradisi apa yang masih banyak digunakan untuk masyarakat? Ada istiadat pernikahan, itu semuanya umumnya dipakai. Cuma dipakainya itu waktu tertentu aja. Itu pun tentang tradisi kampung itu masih juga ada dipakai lagi. Umpamanya seperti Sungai Kampar itu kan ada tradisinya. Ya Sungai Kampar yang sebelah, sebab Sungai Kampar itu dikuasai oleh nenek mama orang Domo. Jadi tanah yang timbul itu punya nenek mama orang Domo. Seperti hutan larangan itu yang punya itu Datuk orang Petopan. Hutan-hutan seperti di Kampar itu yang menguasai itu nenek mama orang Petopan itu. Jadi tradisi itu masih terus berjalan.
Kemudian kalau tentang tradisi pesta, nah itu ada juga tuh istilah namanya siacung atau sesombau atau tando itu kan, nah, itu masih dipakai. Masih banyak lagi itu banyak dipakai. Cuma kalau tentang pesta-pesta seperti tradisi dulu ada gungguananya, sekarang tidak ada lagi. Padahal alat itu udah jarang adanya, susah dicari lalat dan lain. Apalagi begini. Jadi itulah, jadi kalau tradisi dari itu kan sudah ada berbagi wilayah, wilayah, ya. Iya. Jadi asal aja hutan itu harus dia bermusyawarah dengan suku ketopang. Nah, kalau sungai kan ada sungai itu kan, karena sungai itu kan muncul tuh tanah tuh, dangkal muncul tanah. Nah, tidak tanah yang timbul ya kan ada tuh sungai itu kadang-kadang ada tanah tambang. Itu yang mengatur itu adalah haknya orang suku umum. Nggak bisa orang ketopang ngambil, harus dimusyawarahkan. Itulah gunanya datuk atau yang datuk kepala suku tadi itu, ya kan? Itulah gunanya tuh. Jadi kalau dia misalnya orang apa nih orang suku yang lain ingin membuka hutan, dia harus konsultasi sih itu yang tadi. Nggak boleh dia sembarang. Nanti ada wilayah masing-masing. Ada wilayah, ya ada wilayah masing-masing, ada aturan masing-masing. Wilayah itu bukan hak sepenuhnya suku ketopang, bukan pula. Tapi semuanya itu ada musyawarah. Bukan begini. Oh, asal tanah hutan semuanya ketopang. Kita boleh. Cuma ada aturannya. Jadi kalau tanah ini hutan, kita musyawarah dulu. Ini apanya? Kalau tanahnya dari air segala macam, ini sukunya. Jadi udah diatur. Itulah gunanya kan. Kalau tidak ada itu kan kacau kita. Itu tuh banyak tuh kalau ada tradisi pernikahan. Kalau pernikahan tuh di kampung tuh ditanya sukunya, apa sukunya. Nah, sudah itu nanti diadakanlah suatu hari yang tertentu, di mana tertentu, dia nanti antara datuk si A ini, suku Domo ini, suara dengan si B, suku lain. Disitulah dimusyawarahkan apa sih syarat-syarat yang diminta oleh pihak yang perempuan, harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, tapi tidak memberatkan. Ujungnya musyawarah juga. Benar. Misalnya nih ada perampasan hutan adat oleh pemerintah nih. Gimana cara datuk menyelesaikan masalah tersebut? Karena itu kan namanya perampasan hak milik adat tersebut kan. Itu bagaimana untuk menyelesaikan? Sebenarnya kalau masalah tanah rampasan tanah adat itu tanah larangan itu udah sampai di tangannya para menteri, bukan sekedar di Kampar juga tuh, sampai itu ke menteri dulu kan, sampai menteri datang tuh. Jadi bukan harus berurusan dengan nenek mama juga harus ada urusannya dengan negara. Berarti itu dilindungi negara? Itu dilindungi negara. Jadi tambah dia beli dari masing-masing suku itu. Ada lagi kepala suku. Jadi misalnya ini suku Ketopang, Datuk Ketopang, Ketopang, ada lagi yang paling atas dari itu. Jadi masing-masing. Jadi kalau ada perampasan, pengambilan, bukan perampasan atau pengambilan, itu dikumpulkan atur-atur. Itu ada dasar. Jadi surat itu sudah dibuat oleh nenek mama, dan surat itu sudah ada pegangan nenek mama masing-masing. Surat inilah nanti akan diperkuat untuk memperkuat bahwa tanah ini wilayah sudah punya nenek mama. Sehingga dengan dasar surat itu dicocokkan, karena di kementerian itu sudah ada surat laporan bahwa daerah Kampar ini kan wilayahnya sekian hektar. Itu surat itu kan melalui bupati itu gubernur itu pusat. Jadi itulah diolah oleh
bertembusannya begitu. Kekuatan kita itu nenek mawar itu bawa surat itu, dia sudah memiliki surat namanya hutan lindung. Ya, hutan lindung. Jadi nggak bisa orang perusahaan itu mengambil anaknya aja. Kan banyak tuh pengklaiman tanah pribadi padahal itu tanah adat oknum-oknum gitu. Ya. Itu bisa diambil kembali aja tuh. Mau dari tanah menyatakan, tapi ada waktu Ada tanah itu di daerah. orang itu ambil kayu itu buat percontohan untuk diselidiki buat sompan pacu jalur di Teluk Kuantan. Jadi bagaimana kayu itu tidak lapuk kena air, itu dulu katanya. Tapi itu saya rasa mungkin itu tanah itu adalah tanah yang betul-betul ini ya, sebagai organisasi besar atau yang besar. Iya. Jadi tanah itu tetap dipantau terus. Kalau tanah yang datuk-datuk yang kan berbeda tuh, dari datuk Desa Alam Panjang ini mewakili satu orang ya kan, dari Pulau Tinggi sekian orang. Nah, ini ada namanya sama apa ya? Kayak cabang, ya kan? Cabang. Nah, kita kan punya pengurusan, misalnya Karang Taruna, nah, ketua cabang si A, nah, ketua yang di kota ada lagi. Nah, kalau kayak yang di ibu kota itu yang model kotanya aja. Jadi itu tuh dilindungi terus. Siapa aja yang masuk kawasan itu, ya harus lapor. Kalau dia ada mengambil tanpa izin, itu ada hukumannya. Itu yang buat yang bilang ini itu. Tapi yang cabang ini tidak begitu ketat. Ada yang mengambil orang-orang kampung itu juga. Nah, kalau itu udah ada seperti itulah tuh. Dia dipantau terus. Maka kalau ada aja orang ngambil kayu tanpa izin, itu bisa aja dikasih hukuman ada denda 10 juta per batang tanpa izin. Nah, dia orang tua bisa mencuri bisa. Kalau apa nggak bisa. Dia kalau ngambil itu harus bermusyawarah lagi. Bisa dijual, tapi dijual harus uangnya kayak ada. Jadi saya tahu betul yang itu tuh memang dipantau terus, nggak bisa diambil sampai sekarang masih kita terima itu bisa. Tuh yang itu udah yang bagian atasnya tuh promosi itunya ada. Bukan ini mama itu ada tingkat-tingkat. Air tingkat-tingkat itu. Ada namanya tingkat di kampung, ada Apa? di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Nah itu sama seperti ada 2 orang Dongo itu kan Ketua Godang itu tinggalnya kabupaten. Pokoknya urusan luar negeri, urusan masyarakat kota, nah itu dia. Kalau urusan di kampung ada lagi. Cuma perbedaannya kalau orang yang di desa itu, dia di kampung itu tidak berkuasa dia. Ada tak jauh dengan tanah raya itu sudah diambil oleh masyarakat, ya, sudah diambil oleh masyarakat, tetapi tidak bisa dibuat surat. Ada apa namanya? Nah, ilmu penopan namanya. Dulu tak boleh, kalau sekarang sudah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang istilahnya boleh dikatakan dia tak tahu aturan, tapi ini berani, mentalnya kuat. Nah, begitu kan ada seperti itu, berani punya mental tapi tidak punya pegangan. Tapi nanti satu saat diambil oleh nenek mama bisa saja karena ada pegangannya. Dan kelurahan, kepala desa tak boleh, tak berani ini membuatkan surat. Saya aja beli tanah itu berbatas dengan hutan lindung itu aja ini. Memang banyak itu tanah-tanah itu sudah diambil oleh orang-orang tertentu itu. Mana-mana seperti itu. Cuma nanti kalau memang datuk mau ngambil lagi bisa saja. Bisa saja. Itu mungkin gitu ya. Iya. Gitu tuh. Tidak bisa Jadi kalau di sebelah sini, seperti di rumah kota itu kan, tahun dulu ada undi itu ngambil 1 batang. Itu kalau nggak salah saya 10 juta dibayarnya itu. Umumnya. Ya, sebesar batang pinang aja. Dibayar tuh.
meter. Gimana tadi? Ribu petai. Tak tahu dulu, tak tahu lewat dulu. Itu ada tanah itu di ini dia. Orang itu ambil kayu itu buat percontohan untuk diselidiki buat sompan pacu jalur di Teluk Panten. Jadi bagaimana kayu tunda lapuk kena air, itu dulu katanya. Tapi itu saya rasa mungkin itu bro, tanah itu adalah tanah yang betul-betul tidak sebagai organisasi besar atau yang besar. Iya. Jadi tanah itu tetap dipantau terus. Kalau tanah yang datuk-datuk yang kan berbeda tuh, dari datuk Desa Alam Panjang ini mewakili satu orang, ya kan? Dari Pulau Tinggi sekian orang. Nah, ini ada namanya sama apa ya? Kayak cabang, kan? Cabang. Nah, kita kan punya pengurusan, misalnya Karang Taruna, nah, ketua cabang si A, nah, ketua yang di Nah itu Mas pakai ada dua orang dongo itu kan ketua godang itu tinggalnya kabupaten. Pokoknya urusan luar negeri, urusan masyarakat kota, nah itu dia. Kalau urusan di kampung ada lagi. Cuma perbedaannya kalau orang yang di Kaisar itu, dia di kampung itu tidak berkuasa dia. Umpamanya ada anak-anaknya yang berkelahi, itu nenek mama yang tinggal di tingkat kabupaten itu, tidak bisa dia menyelesaikan memegang acara yang di kampung itu. Harus nenek mama yang di kampung menyelesaikan. Di bawah betul orang itu kan, kita agak takut sama dia kan, tapi dia tidak bisa, karena itu bukan hak dia. Jadi tingkat-tingkatnya banyak juga. Berarti dalam satu suku bisa banyak satu. Ada sekitar berlima mungkin. Kalau di orang Petopang itu datuk yang wadangnya lupa namanya, ingat Marjaan atau Bali Putih, Marjaan namanya. Di bawah itu, nah itulah aku. Di bawah lagi, banyak lagi di bawah tuh. Bawah, turun bawah. Jadi kebanyakannya tingkat kabupaten lah. Seperti nenek mama orang Domo itu di atasnya Datuk Godang, Datuk Nangso, Datuk orangnya ingat namanya lupa sukunya deh. Ada datuk-datuknya. Itu nak ada lah khusus-khusus. Iya nak bolau. Raja Menanti. Datuk Pedano. Jadi gini, Ya. maksudnya udah selesai pertanyaannya. Terus Jadi kami sudah selesai bertanya tentang suku atau hukum adat di suku Melayu, terutama di Petopang. Iya. Terima kasih. masih atas jawaban aku. Iya. Sekian terima kasih. Kan video yang nanti. Sekian wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.